Nah, cadangan glikogen hati ini akan memberikan kadar glukosa dalam darah yang dapat dipakai sebagai sumber energi bagi otak, syaraf, dan lain-lainnya. Jaringan-jaringan tersebut hanya bergantung pada energi dari karbohidrat, sedangkan cadangan karbohidrat tidak dapat dipunyai di jaringan ini. Nah, maka dari itu, dalam pelatihan dan atau dalam pertandingan seekor ayam petarung, untuk mengejar prestasi mutlak dibutuhkan Welcome back everybody. Bangun pagi, belum mandi, belum gosok gigi, langsung ngopi. Gigi kuning, mata merah pun dukinya, gak masalah. Yang penting visi dan misi menjadi Proboto tetap tercapai. What's up boy? Apa kabar sahabat pengopi? Seperti biasa, saya akan doakan kalian supaya diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah ruah olehnya. Amin ya robbal alamin. Saya sempat membuat konten ya yang berjudul tenaga itu cara menghasilkan tenaga. Ya, saya akui di sana saya kurang pas, atau cara penyampaian materi yang saya berikan kurang dipahami atau kurang dimengerti oleh sahabat. Maka dari itu saya akan angkat lagi untuk tenaga ini ya. Oke, judul kita kali ini ayam kehabisan tenaga saat berlaga ya, atau saat bertarung. Oke, langsung saja. Seringkali kita terjadi permasalahan yang dijumpai ayam kehabisan tenaga saat diadu ketangkasannya ya, saat berlaga, saat berlangsung. Kasus-kasus yang sering terjadi pada ayam yang kehabisan tenaga biasanya ini pada ronde-ronde terakhir ya. Meskipun pada awal-awal ronde sebelumnya telah unggul, kekuatan tenaga otot tidak mencapai kekuatan optimal. Nah, itu salah satu contoh untuk kasus ayam yang kehabisan tenaga. Ada lagi contoh kekuatan pukulan ayam tidak optimal karena sumber energi telah hilang dalam proses latihan berat. Dalam tanda kutip yang kurang benar ya, latihan berat yang kurang benar. Nah, pada saat sebelum bertanding terjadinya kolaps dan asidosis. Kemudian ada lagi kasus contohnya seperti ayam yang mengalami kolaps karena persiapan gizi sebelum bertarung ataupun berlaga tidak benar. Nah, di sini tertimbunnya zat-zat metabolik intermediate yang tidak diinginkan. Nah, sehingga terganggu pencernaan ya, sehingga tidak sempurna tuh. Nah, pada latihan endurance atau daya tahan ya, lemak adalah sumber kalori utama. Tetapi di sini tidak boleh dilupakan bahwa cadangan karbohidrat dalam tubuh ayam harus tersisa walaupun sedikit. Karena bila karbohidrat habis dapat menyebabkan asidosis berat dengan komplikasi berupa kolaps. Oke, nah di sini ada siklus Cori. Nah, saya akan sedikit ulas untuk siklus Cori ini ya. Siklus Cori ini adalah asam laktat yang terjadi di otot ayam. Nah, terus akan dibawa ke dalam sirkulasi darah dan kemudian dibawa ke hati untuk diubah kembali menjadi ke otot, untuk diubah kembali menjadi glukosa. Nah, si glukosa ini sahabat akan dibawa kembali ke otot untuk dipecah dengan menghasilkan energi. Inilah yang suka disebut dengan proses siklus Cori, suka dikenal dengan istilah siklus Cori. Apabila sirkulasi darah pada otot ayam baik, dalam tanda kutip di sini dapat ditingkatkan dengan latihan yang teratur. Nah, di sini maka siklus Cori merupakan sumber energi yang berarti nih. Oke, siklus Cori sangat berperan dalam latihan berat atau latihan sangat berat sekali ya. Nah, kemampuan melaksanakan siklus Cori sangat bergantung kepada kemampuan sistem otot kardiak pada jantung. Oke, nah di sini untuk penanganan aspek asupan gizi pada latihan perlu diperbaiki. Jadi tidak hanya mengenai jumlah serta cukup tidaknya makanan yang masuk ke tubuh ayam, tetapi juga pengawasan utilisasi zat-zat gizi di dalam tubuh, khususnya yang menyangkut transfer energi di dalam jaringan.
Nah, untuk masalah asupan zat gizi, sebenarnya itu hanyalah sebagian kecil dari masalah yang harus diperhatikan. Untuk intinya, justru pada pencegahan kesalahan utilisasi zat-zat gizi di dalam tubuh ayam. Lanjut, sumber energi dan performance fisik ayam petarung. Nah, di sini performance ayam petarung bergantung pada pemakaian sumber energi karbohidrat dan lemak ya. Nah, pada kerja otot yang ringan dan sedang. Setelah energi awal yang diperoleh dari energi, terutama diperoleh dari lemak dan karbohidrat dalam jumlah yang sama. Nah, apabila kerja otot tersebut berlangsung lebih lama, lemak menjadi sumber energi utama daripada karbohidrat. Nah, cadangan lemak akan dipecah dengan bantuan hormon norepinefrin ya untuk memobilisasi asam lemak bebas yang kemudian akan dioksidasi di dalam siklus darah. Nah, tapi ingat, akan tetapi pada aktivitas otot yang berat, sumber energi utama dalam tubuh ayam ialah karbohidrat. Sehingga cadangan glukosa di dalam tubuh ayam berupa glikogen hati dan otot harus cukuplah besar. Karena kemampuan otot ayam petarung untuk menjalankan aktivitas fisik yang berat dan lamanya bertanding langsung dengan jumlah glikogen yang di otot ayam pada aktivitas awal. Nah, pada asupan pakan yang seimbang, glikogen otot ya akan mencapai kurang lebih kalau nggak salah 1,5 gram atau 100 gram otot sehingga akan cukup untuk melaksanakan kerja berat selama kurang lebih 1 jam ya. Nah, dalam catatan di sini dengan uptake oksigen maksimal 75% dan lewat jangka waktu tersebut, tubuh ayam akan kelelahan. Nah, kadar glikogen otot dapat diperbesar dengan asupan tinggi karbohidrat sehingga mencapai 2,5 gram kalau nggak salah ya, sampai dengan 100 gram otot. Nah, untuk hal ini ya, untuk menghasilkan cadangan tenaga ayam petarung yang cukup untuk dipakai dalam aktivitas bertanding yang durasinya lebih lama lagi ya sahabat penghobi. Oke. Kemudian cara khusus yang biasa diberikan kepada ayam petarung ialah memberi diet campuran atau kita sebut sering dengan mix diet ya untuk beberapa lama. Nah, lalu kemudian kira-kira kita 1 minggu sebelum pertandingan dilakukan latihan-latihan yang berat sekali yang bersamaan dengan pakan tinggi lemak, tinggi protein, dan rendah karbohidrat selama 2-3 hari ya. Nah, kemudian sahabat juga boleh dilanjutkan dengan pakan karbohidrat selama 2-3 hari dengan latihan fisik minimal atau istirahat. Nah, biasanya nih, cara seperti ini diinformasikan dari ya peternakan dosen USU dapat menghasilkan kadar glikogen otot sebesar 5 gram sampai dengan 100 gram otot. Pemberian glukosa atau gula merah atau madu akan sangat berpengaruh hanya pada saat-saat di mana cadangan glikogen tubuh sudah hampir habis. Jumlah glikogen hati ayam kira-kira antara 5-10 gram ya. Nah, cadangan glikogen hati ini akan memberikan kadar glukosa dalam darah yang dapat dipakai sebagai sumber energi bagi otak, syaraf, dan lain-lainnya. Jaringan-jaringan tersebut hanya bergantung pada energi dari karbohidrat, sedangkan cadangan karbohidrat tidak dapat dipunyai di jaringan ini. Nah, maka dari itu, dalam pelatihan dan atau dalam pertandingan seekor ayam petarung, untuk mengejar prestasi mutlak dibutuhkan pengaturan asupan pakan yang tepat baik sebelum maupun sesudah pertandingan. Di sini saya akan sedikit tambahkan ya poin penting contoh lemak ya. Lemak, protein hewani, dan karbohidrat. Nah, untuk lemak biasanya yang rasanya itu agak gurih-gurih. Contohnya minyak, mentega, dan kacang tanah. Itu untuk lemak ya. Kalau protein hewani biasanya yang amis-amis tuh biasanya. Seperti ikan, telur, sperma.
Protein nabati kue, contohnya kacang-kacangan yang tidak gurih ya, contoh kedelai, beras merah ya, tempe mentah dan lain-lain. Nah, untuk karbohidrat ini semua makanan yang mengandung unsur pati. Contohnya nih, makan yang manis-manis, nasi putih. Saya rasa sudah cukup. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Salam satu hobi, WhatsApp boy.